Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera saudaraku. Ada pertanyaan lagi saya akan angkat. Pertanyaan saudara kita ini sudah beberapa hari yang lalu, tetapi saya rasa-rasanya ini saudaraku ya, rasa-rasanya ini saya angkat ini pertanyaan sudah beberapa hari mengenai adanya suara. Ada lagi pertanyaan masuk saudaraku. Saudara ini bertanya mengenai adanya letaknya di LMB. Ini saya isap-isap rokok dulu saudaraku ya. Jadi oke, kita lanjut pembahasan ini saudaraku ya. Terhubung saya membawakan konten ini mengenai adanya tempat saya ini saudaraku ya. Saya suka tempat yang sejuk. Ya, selalu suka. Berapa hari saya ngonten di sini. Jadi oke, saya akan memberikan pencerahan mengenai adanya suara dan daerah masing-masing. Jadi pertanyaan saudara kita ini dia menanyakan, Bang, itu suara, apa betul Bang itu setiap daerah beda-beda suara? Hai, suara lagi ya, bukan lagi parfum, bukan lagi apa ya, bukan lagi ukuran LMB atau ukuran LAR, suara lagi. Jadi ini saya angkat lagi mengenai adanya suara saudara. Terhubung ini hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 28 tanggal 27 ya, kalau tidak salah. Berarti sudah mendekati perpindahan tahun dari 2004 ke 2005 ya. Jadi oke, saya akan lanjutkan pembicaraan saudara kita ini mengenai adanya suara. Saudara kita ini menanyakan, tolong dijelaskan guru, apakah setiap suara panggil itu beda-beda, seumpamanya setiap kabupaten ya, atau setiap provinsi, apa beda-beda juga suaranya? Jadi begini saudaraku, mengenai adanya suara, bagaimana suara kira-kira walet? Saya mau tanya dulu saudaraku ya. Silakan dijawab. Jadi coba saudara berpikir, kira-kira bagaimana saudara dengar itu suara walet? Seumpamanya saudara di daerah saudara, mendengarkan suaranya walet ya, umpamanya bermanuver atau di situ main, di letaknya di LMB. Coba dengar suaranya walet. Apa berbeda juga suaranya walet saudaraku kalau seumpamanya satu di daerah saudara atau di daerah lain, umpamanya beda kabupaten atau beda provinsi. Kan ini kan sudah berpindah daerah ya, bukan lagi di lokasi saudara. Pertanyaan. Jadi saya kembalikan ke saudara. Kalau memang beda daerah, beda kabupaten, beda provinsi atau beda negara, apa itu suara walet saudaraku beda juga? Makanya selalu saya infokan, suara walet itu saudaraku tetap suaranya walet ya. Itu bahasa saya sudah katakan, cari suara walet yang terekam di suara itu di flash disk yang sudah diedit. Suaranya walet di Vietnam, suaranya walet di negara Indonesia, negara Vietnam, negara Cina, negara Korea, negara Filipina, dan negara di mana aja lah, Malaysia. Yang jelasnya suaranya walet kan kentara saudaraku ya. Itu. Apa bedanya suara merpati, burung merpati? Memangnya kalau beda daerah itu suara burung merpati juga ya, lain juga ya. Wallahu alam saudaraku, yang jelasnya itu kan saudara menanyakan, apa betul itu Bang? Ada bahasa kalau suara panggil ya, suara panggil walet letaknya di poit, di LMB, beda daerah beda suara. Yang jelasnya saya saudaraku itu suaranya walet, tetap suaranya walet. Itu. Jadi oke, lanjut. Intinya saudaraku, yang penting saudara itu mendengar suara. Kan itu suaranya walet saudaraku hanya beberapa itu. Ya, ini berbahasa suara panggil ya.
tidak usah saya berbahasa dulu suara inap, tidak usah berbahasa suara tarik, dan suara yang lain-lain yang di atas poid. Ya, apa yang di atas poid? Suara apa yang di atas poid? Ya kan jelas heksagonal ya, sama suara pelempar, suara basoka. Itu. Jadi saya membahas mengenai adanya suara, saudaraku. Kalau suara saudara ingin mendeteksi, mendengar suara itu, yang penting suara rekamannya aslinya wallet yang masuk di situ. Ya. Jadi alhamdulillah saudaraku, selama ini sudah beberapa hari saya mempaparkan ya, saya menjelaskan mengenai adanya suara. Karena ini pada juga saya dengar ini pertanyaan mengenai adanya suara. Kan memang saya sudah katakan, yang membuat bingung petani walet di lapangan, apa itu kira-kira? Coba. Jadi oke, yang membuat bingung petani walet saudaraku itu sulit dibetakan burung. Satu. Yang membuat bingung, yang membuat stres petani walet. Satu. Yang kedua, apa yang membuat galau, membuat bingung petani walet? Suara. Kenapa saya katakan suara? Buktinya saudaraku, sudah ada suara terpasang, belum lama suaranya terpasang, mungkin suaranya sekitar hanya baru 2 bulan lah atau 3 bulan suara itu aktif di LMB. Tetapi ada masukan lagi. Wah, padahal saudara sudah setengah mati cari suara, dapat suara kurang lebih 3 sampai 4 bulan dapat lagi suara baru, ganti lagi. Nah, kan intinya kan gitu kan? Itu yang membuat kacau pemikiran petani. Itu karena memang bahasa suara saudaraku itu, bahwa walet itu adanya walet itu banyak karena suara. Ya memang kalau ada suara bunyi itu walet itu dia suka main di situ, kejar suara itu. Main ini bukan tinggal ya, bedakan walet yang main dengan walet yang tinggal dan walet yang betah. Semua ada diletaknya di sekitar poin, sekitar gedung. Jadi apa yang saudara membuat galau mengenai adanya suara? Itu dua. Yang ketiga, apa yang membuat petani walet itu selalu pusing, selalu memikirkan siang malam? Kira-kira apa? Oke. 3 adalah parfum. Bahasa parfum itu berarti bahasa menarik rangsangan walet. Kita tarik itu, ada bau parfum, ada aroma parfum terasa di walet ini. Itu tujuannya. Sama dengan suara tadi, suara panggil. Tujuan suara itu untuk mendatangkan burung. Iya memang suara mendatangkan burung, tetapi tidak menjamin bahwa suara itu bisa membetahkan burung. Ya, saya sudah katakan bahwa suara itu bukan, bahwa suara itu tidak seharusnya kita pasang di LMB. Ya silakan pasang. Kan saya sudah katakan cukup ada suara di LMB, ada suara inap. Kalau saudara menggunakan suara tarik silakan. Kalau penjelajah 75 saudaraku tidak menggunakan suara tarik, berarti kalau suara penjelajah 75 saudaraku hanya 2 suara selalu saya bahas. Terkecuali ada bahasa masuk yang mengenai adanya suara tarik dengan suara eksa, begitupun juga suara basoka, pelempar, baru saya tambahkan. Itu. Jadi paham saudaraku mengenai adanya itu yang membuat petani walet galau, membuat petani walet bingung, membuat petani walet bimbang, ragu, stres. Adanya semua yang saya katakan tadi, yang 3 tingkatan ini ya. Menarik burung sulit,
Dia melihat di area bagian LMB-nya, gedungnya banyak walet. Tetapi menginapkan ini, kan ada beberapa saudaraku, ada beberapa pertanyaan sama, hanya walet yang walet yang melintas, istilahnya ada stagnan, ada yang gimana caranya supaya burung ini bisa kita umpamanya burung ini kembali ya, dia sudah kembali pada waktunya, sudah mau petang, sudah mau maghrib, sudah mau malam, semua kembali. Dan saudara di situ dilewati bangunannya, kenapa tidak langsung masuk di gedung saudara? Kenapa tidak turun dulu baru masuk di dalam? Kenapa langsung melewati? Nah, itulah sifatnya walet. Nah, seandainya saudaraku ya, semua yang walet yang melewati gedung saudara, oh, tidak sampai 1 bulan penuh itu. Kalau walet kita mau ikuti bahwa kenapa nih walet tidak mau hinggap, seumpamanya pada waktunya maghrib dia pulang, kenapa tidak singgah di gedung saya? Kenapa dia hanya lewati? Nah, justru selalu saya katakan walet itu berat dihadapi. Itu maksud yang saya selalu paparkan di konten tutorial saya. Saya sebagai konten kreator saudaraku selalu menginspirasikan bahasa walet, bahasa suaranya walet, bahasa asli suaranya, bahasa mengenai adanya keinginannya walet. Nah, kan selalu saya paparkan itu, selalu saya utarakan mengenai adanya yang dicari walet di dalam ruang RBW. Ya, kan itu gedung saudaraku hanya walet, kalau memang walet suka ini tempat dia akan tinggal. Dan walet juga itu pun juga walet ada bahasa dia mendeteksi tempat itu, namun dia tinggal tetapi belum tentu dia betah di dalam. Nah, kenapa saya katakan dia tinggal tetapi tidak betah? Yang mana yang dimaksud guru? Kan sudah tinggal kan? Nah, bahasa tinggal dan betah kan sama. Iya memang betul. Tetapi perbedaannya antara tinggal dan betah beda. Kalau tinggal saudaraku itu biasanya tuh, kalau tinggal itu hanya sesaat dia tinggal, pergi lagi, tidak kembali. Nah, kalau sudah betah, bahasa betah itu betah itu berarti walet itu dia di situ sampai berkembang biak di dalam, sampai dia punah. Bahasa punah berarti mati. Memang sudah betah dia tidak mau tinggalkan tempat itu, terkecuali umpamanya pada waktunya pagi hari atau subuh dia keluar cari makan, dia akan kembali lagi itu pada waktu malam harinya, karena memang dia sudah betah tempat itu, dia tidak akan meninggalkan itu. Makanya selalu saya katakan walet itu siap mati kalau sudah dihuni tempat itu sampai dia berkeloni. Nah, tergantung dari ruangan saudara, tata ruang saudara, cara men-setting ruangan gedung saudara, cara memahami walet itu, apa keinginannya, apa yang dimaksud itu keinginan, kemauannya, apa yang dimaksud kemauan, yang disukai, apa yang dimaksud disukai, yang dicari. Nah, itu yang selalu saya utarakan di konten. Ya, nah, jadi saudara perlu memahami apa yang selalu saya utarakan itu. Jadi saudaraku di lapangan ya, khususnya bagi petani walet, baik pemula maupun yang sudah senior, bukan bahwa saya mengajari saudara, hendak hanya memberikan tambahan ilmu, karena kita sama-sama belajar saudaraku ya, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berdoa, dan kita sama-sama berjuang, bukan saudara saja berjuang. Nah itu tujuannya saudaraku ya. Nah itu, jadi lanjut dari itu saudaraku. Jadi itu intinya tadi, kembali ke suara ya. Ini suara panggil ya. Nah, tidak apa-apa, saya rangkum masuk ke di dalam suara inap. Jadi itu suara panggil saudaraku. Di mana di daerah itu bahasa apa beda-beda suara bang kalau beda daerah. Nah, betulkah itu kata orang? Betulkah itu kata mereka-mereka? Ya, yang tergantung dari saudara. Saudara mau membetulkan yang tidak jadi masalah. Saudara meyakini bahwa suara walet itu hanya ya tetap suara walet. Nah, seandainya ya, andai kata suara tadinya daerah sini lain suaranya, pindah di provinsi lain lagi suaranya walet, kan itu tuh itu juga ya. Nah, jadi coba saudara saya kasih masukan sedikit, coba berpikir secara akal. Nah, dan coba saudara dengar suara yang di daerah saudara
seumpamanya saudara ya, di daerah umpamanya saudara tidak sempat ke sana, di daerah provinsi lain. Nah, ada keluarga saudara di sana, coba suruh rekam suara di sana, baru suruh kirim ke HP saudara. Dengar itu suara. Apa beda suara yang daerah saudara di daerah saudara dengan daerah yang umpamanya ada teman saudara di daerah lain? Apa beda? Ya, memang kalau saya mengatakan suara yang mengeram, suara walet yang ngeram telurnya, dan suara walet yang kasih makan dia punya kanakan, memang beda suaranya. Tetapi itu juga loh, sama kok, nggak ada beda. Walet yang kasih makan anaknya di sana, walet yang kasih makan anaknya di sini, sama, tetap begitu suaranya. Walet yang main di sana di daerah sana umpamanya, di daerah saudara, nah, sama suara walet. Kalau dia main tetap gitu suaranya walet. Karena walet itu saudaraku bukan banyak orang yang ciptakan itu. Saya tanya dulu ya. Ya ini apa unik pertanyaan saudara, dan pertanyaan saya ke saudara itu saudara perlu mencerna. Yang menciptakan saudara walet itu siapa? Coba, sudah kan tahu ya, yang menciptakan walet siapa? Dan yang mendengar suaranya walet itu siapa? Itu. Dan yang mengeluarkan suara walet ini burung apa yang saudara sebut itu kan burung walet ya, bukan burung tekukur ya, bukan juga burung burung merpati, burung gereja. Bahasa suaranya walet. Coba, yang menciptakan walet saudaraku itu aja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kan satu yang menciptakan. Bukan banyak orang yang menciptakan itu. Beda dengan motor. Motor itu banyak perusahaan yang menciptakan motor. Mobil pun juga begitu. Banyak perusahaan yang menciptakan mobil. Beda-beda merek. Beda-beda juga suaranya. Beda-beda juga beda-beda juga bahasanya ya. Dia punya berapa silinder, berapa persenelan, berapa cc-nya itu kendaraan. Tetapi kalau walet itu. Makanya saudaraku perlu saudara memahami. Dan satu orang yang ciptakan itu walet kan. Jadi jangan saudara berpikir bahwa setiap daerah itu beda-beda suaranya walet. Walet, suara walet tetap suara walet bosku. Walet tidak pernah berubah bosku. Walet tidak pernah mengikuti perkembangan zaman. Ada bahasa hater mengatakan jangan ngoceh-ngoceh, perlihatkan di lokasi, skit gedungnya, ikuti konten saya bosku. Itulah hater yang paling senior, mantap. Terima kasih banyak. Saudara berkoceh-koceh di situ silakan. Yang penting saya tidak pernah berkata ke saudaraku, silakan. Sampai saudara capek sendiri. Aduh. Penjelajah 75 saudaraku tetap mempertahankan di petani walet. Apapun kata saudara, apapun tingkah laku saudara, silakan lakukan. Yang dapat sendiri batunya saudara sendiri, bukan saya. Yang jelasnya saya tetap memberikan selalu masukan ke petani walet. Tujuan saya untuk memperjuangkan petani ya, yang gagal, yang ingin mendirikan gedung. Jangankan yang gagal saudaraku, senior pun yang sudah berhasil masih ada yang bertanya sama penjelajah 75. Itu saya syukuri karena masih dipercayakan sesama penjelajah 75. Saya sudah katakan saudaraku ya, itulah manusia selalu mencari sisi jeleknya. Saudara membahas mengenai adanya bahasa hater, justru saya doakan saudaraku, mudah-mudahan saudara itu bisa memahami diri saudara. Yang saudara jelekkan, yang saudara menjelekkan dan saudara yang dijelekkan itu siapa? Saudara diciptakan rohnya itu dari mana? Dan yang saudara jelekkan itu yang ciptakan rohnya mereka itu siapa juga? Berarti saudara menjelekkan seseorang, berarti saudara menjelekkan diri sendiri. Karena tiupan roh yang menciptakan itu saudara adalah Allah.
yang mentiupkan ke saudara yang lain kita itu menciptakan roh itu, tiupan siapa di situ? Allah juga. Berarti Allah menghina diri sendiri kalau saudara mau paham. Jadi silakan saudaraku, hinalah sesamamu. Kalau saudara tidak sadar, insya Allah saudara kembali ke diri sendiri. Makanya saya katakan saudaraku, beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar triliun manusia tetap kembali ke satu. Ya. Makanya kalau arti dari kata itu saudaraku adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba saya paparkan arti dari itu saudaraku, dalami bahasa itu, dalami artinya dan kaji isinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, datangnya dari Dia dan kembali ke Dia. Siapa Dia? Siapa Dia dan siapa mengatakan Dia? Ya, Dia dan Dia. Dia tetap Dia, tidak bisa dirupa Dia. Makanya saudaraku ya perlu paham. Makanya selalu saya katakan, apabila saudara menyakiti saudaranya sendiri, berarti saudara menyakiti diri sendiri saudara. Nah, itu berat dipahami. Hanya tingkah laku, pendengaran, penglihatan, akal pikiran. Makanya banyak manusia saudaraku memangsa saudaranya sendiri. Ya, karena itu dia tidak paham. Nah, kita lo sudah punya akal. Jadi memang saudaraku di dunia hiburan, di dunia di dunia sosmed ya, sosial media itu selalu mencari mana yang lagi yang viral, mana yang lagi bisa diledahkan. Nah, memang ada manusia kayak gitu saudaraku, santai aja. Penjelajah 75 saudaraku selalu menghadapi namanya cobaan juga. Sedangkan saudara tidak mengeluarkan bahasa hater ya. Dan tidak ada bahasa hater, tetap dicoba. Ya, tetap dicoba. Sampai di mana saudara selalu menjelekkan sesama temannya, silakan. Itulah sebagai penjelajah 75 saudaraku menginspirasikan selalu ke situ. Ya, banyak saudaraku yang masuk, ada yang mengatakan ngoceh-ngoceh, ada mengatakan jangan bicara, ada mengatakan menjual obat. Ya, apa dibikin lagi? Ya, itu ada apa ya, silakan. Ya, berkomentar saja. Justru saudara melakukan itu, itulah kekerasannya kehidupan. Dunia ini saudaraku panggung sandiwara. Kalau saudara tidak memahami diri saudara, sulit. Saudara tidak mengenal Tuhan saudara, sulit juga. Begitu juga walet. Jadi bahasa walet saudaraku yang saya paparkan, suaranya walet tetap suaranya walet. Ya, di daerah saudara, di provinsi lain, kabupaten lain, negara lain, tetap suaranya walet yang keluar. Karena yang menciptakan suara walet itu tetap satu-satu. Nah, paham saudara? Nah, itulah bahasa saya, ya. Jadi itulah pembahasan yang mengenai adanya di dunia perwalitan saudaraku. Tujuan itu penjelajah 75 selalu menuntung, tetapi selalu juga ada kendala. Coba saudaraku ya, saya kasih contoh. Saya kasih gambaran. Saya selaku penjelajah 75 saudaraku, kita sudah memperbaiki mereka, kita sudah berjuang, tetapi ada saja selalu hambatan di perjuangan itu. Memang begitu. Jadi jangan heran, dunia ini memang gitu. Kadang-kadang kita berjalan langsung hujan. Kadang-kadang kita berjalan langsung ada lagi pohon rebah di jalanan, singgah lagi. Kadang-kadang kita naik di perjalanan lagi ada lagi seumpamanya banjir. Nah, itu kendala perjalanan hidup. Sedangkan kayu saja saudaraku, sedangkan pohon tidak pernah dia tinggalkan tempatnya, selalu dicoba. Pohon ini loh, bukan manusia. Pohon itu di tempatnya saja sampai dia punah, sampai dia mati, sampai dia yang jelasnya. Padahal itu pohon diciptakan di tempatnya, hidup di situ dan sampai mati di situ. Sama manusia, justru manusia itu selalu jarang kiri kanan. Banyak hambatannya di jalan. Kalau pohon di tempatnya saja, tetap dia dapat cobaan. Jadi belajarlah hidup saudaraku, belajar memahami bahasa kendala, belajar memahami kehidupan di dunia perwaletan. Nah, itu. Jadi kalau saya membahas mengenai adanya bahasa dunia perwaletan saudaraku, ya itulah penjelajah 75. Nah, selalu memberikan inspirasi ke saudaraku, tergantung dari saudara gimana cara menyikapinya mengenai adanya bahasa.
Nah, itu kan beda-beda saudaraku ya, beda manusia, beda orang, beda sifat, tetapi bahasa yang menciptakan tetap satu, dan yang diciptakan roh yang ditiupkan ke saudara itu juga roh yang ditiupkan yang saudara yang satunya itu juga. Nah, jadi saudara perlu memahami mengenai adanya pengkajian dan pemahaman jati diri saudara. Iya kan? Saudara kan terlahir dari mana? Nah, saudara tercipta, dan siapa yang menciptakan saudara? Nah, itu sama ini, sama dengan walet. Siapa yang menciptakan walet? Dan dari mana suaranya walet itu sampai dia bersuara kayak gitu? Nah, coba, itulah kuasa Tuhan. Berapa banyak ciptaan satuannya di dunia, beda-beda suaranya. Coba, begitupun juga manusia. Berapa banyak manusia diciptakan di dunia, beda-beda suaranya. Ya, beraneka ragam ciptaannya Allah. Patut kita syukuri saudaraku, perlu kita sadari, dan saudara perlu memahami bahwa dunia ini betul-betul tergantung dari saudaraku, cara menyikapi kehidupan, cara mengkaji kehidupan, cara mengenal kehidupan. Ya, justru ada biasa kata-kata saya keluarkan saudaraku ya, manusia tidak ada yang sempurna bos. Manusia selalu mencari kesalahannya orang. Jarang manusia itu mencari kelebihannya orang, jarang. Kan saya sudah katakan saudaraku ya, orang hebat itu dicari selalu gimana cara supaya dia jatuh. Orang jatuh sudah jatuh tambah dihina. Nah, dan tidak selamanya, hanya kebanyakan. Orang miskin itu dicaci maki, orang kaya juga dicerita. Jadi tidak ada, saudara tidak lepas dari situ. Nah, jadi saya katakan kalau saudara memahami itu, saudara kebal kehidupan itu. Berjalan saja pada posisi saudara, berjalan saja, insya Allah berpegang teguh ke itu yang satu saudaraku. Ya, saudara perlu memahami ini kehidupan. Nah, saya sudah katakan, saya sudah gambarkan manusia, saya sudah gambarkan pohon, dan saya sudah gambarkan itu walet. Semua itu ada penciptanya. Oke, itulah pesan saya saudaraku. Mudah-mudahan mengenai adanya, saya bahas tadi mengenai adanya suara, apa beda daerah bang, beda juga suara. Saya sudah gambarkan, saya sudah paparkan secara mendetail, secara merinci, tergantung dari saudara menyikapi itu perkataan saya tadi. Mudah-mudahan, mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya salah, saya adanya manusia biasa, kita sama-sama belajar ya. Tidak ada murid, tidak ada guru, kita sama-sama manusia, saling mengisi, saling mendoakan. Insya Allah saudaraku dimudahkan rezekinya ya tanpa terkecuali. Begitupun juga mengenai adanya usahanya, bukan usaha walet saja ya, usaha apapun, yang penting aktivitas di luar dari gedung saudara. Mudah-mudahan selalu dilancarkan usahanya, diberikan kesehatan sekeluarga, sakinah, mawaddah, dan warahmah ya. Oke, semoga sukses selalu saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.